Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi dengan saya di channel Guru Sejarah. Kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep berpikir kesejarahan, yang mana berpikir secara diakronis, sinkronis, kronologis, dan periodisasi. Nah, yang pertama kita bahas dulu apa itu berpikir. Pengertian berpikir itu apa? Yaitu bahwa dikatakan berpikir adalah sebuah kegiatan mental dan proses kognitif seseorang terhadap fakta, data, dan informasi yang kita terima. Nah, dalam ilustrasi ini bisa dilihat dalam gambar bahwa seorang sedang berpikir itu pasti akan menerima pertama adalah data. Ada data yang masuk, ada fakta-fakta yang masuk, ada informasi yang masuk, ada gambar dan sebagainya. Itu masuk ke dalam pikiran kita, kemudian kita akan olah. Nah, ketika kita olah, maka akan menghasilkan, kita menyimpulkan. Nah, kesimpulan apa sih tadi yang kita terima informasi tersebut? Nah, itu secara singkat tentang berpikir seperti itu pengertiannya. Nah, kalau berpikir secara sejarah berarti otomatis kita dalam menentukan sebuah pikiran dalam sejarah harus dibarengi dengan berpikir secara diakronis, sinkronis, periodisasi juga ada, kemudian kronologis dan kausalitas. Yaitu berpikir kesejarahan seperti itu. Oke guys, kita bahas satu persatu. Oke, yang pertama kita bahas tentang diakronis dulu. Apa itu diakronis? Ini mungkin adalah sebuah hal yang baru buat kalian untuk kelas 10 terutama di sini. Nah, pengertiannya di sini menurut Galtung, diakronis berasal dari bahasa Yunani yaitu dia dan kronos yang artinya melintasi perjalanan waktu. Nah, bisa secara istilah bisa dikatakan bahwa diakronis dapat diartikan suatu peristiwa yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya dan tidak dapat berdiri sendiri. Nah guys, kita lihat nih. Jadi sebuah peristiwa sejarah itu ternyata tidak dapat berdiri sendiri. Tidak dapat muncul secara langsung tanpa penyebab dari peristiwa sebelumnya. Otomatis peristiwa sejarah itu memerlukan fakta dari berbagai peristiwa sebelumnya yang mendukung peristiwa tersebut. Nah itu, jadi ternyata sejarah tidak dapat berdiri sendiri. Harus ada fakta peristiwa yang mendukung kejadian tersebut. Nah, nah di sini berikutnya yaitu tentang sifat dan ciri diakronis. Nah, dari sifatnya yaitu sifatnya vertikal, yaitu dari bawah menuju ke atas dari segi tahunnya. Kemudian dijabarkan bahwa sejarah itu memanjang waktu tetapi dibatasi oleh ruang. Sebagai contoh di sini adalah peristiwa proklamasi. Saya contohkan. Nah, dari peristiwa proklamasi otomatis tadi dikatakan tidak bisa berdiri sendiri peristiwa proklamasi tersebut. Memerlukan peristiwa-peristiwa lain yang mendukung sebelumnya. Nah, sebelumnya ada peristiwa apa? Ada pertama kekalahan Jepang 14 Agustus 45. Nah, itu kan dari segi tanggalnya juga itu akan dari kecil menuju besar. Yang berikutnya ada peristiwa Rengas Dengkloknya 16 Agustus 45 naik lagi. Nah berikutnya ada tentang proses perumusan teks proklamasi 16 Agustus malam sampai pagi 17 Agustus 45. Nah ini juga dari tingkat ke bawah ke tingkat yang tinggi, itu namanya vertikal. Nah itu dari sifat dari diakronis. Oke, berikutnya kita bahas ciri-ciri diakronis. Apa sih ciri-cirinya di sini? Jadi ciri-cirinya pertama jelas mengkaji dengan berlalunya masa, berarti sudah berlalu waktunya. Bersifat historis dan komparatif. Kemudian bersifat vertikal, tadi udah dijelaskan vertikal. Terdapat konsep perbandingan, berarti di sini peristiwa yang satu dan peristiwa yang lain dapat dibandingkan. Nah, dapat dibandingkan. Kemudian yang kelima, cakupan kajiannya lebih luas cakupannya, banyak peristiwa-peristiwa lainnya. Nah, dalam kurun waktu tadi itu dari vertikal dari bawah ke atas. Nah, berarti berpikir diakronisnya itu berpikir secara urut atau kronologis
dalam menganalisis suatu peristiwa dan menjelaskan secara kualitas. Nah, di sini berarti berpikir diakronis berarti berpikir secara urut waktunya, kronologis lah ceritanya. Dari peristiwa sebelumnya yang telah terjadi yang mendukung peristiwa-peristiwa tadi. Nah, sudah tadi dicontohkan kan, ada peristiwa proklamasi, otomatis ada peristiwa-peristiwa sebelumnya yang mendukung terjadinya peristiwa proklamasi kemerdekaan. Itu dari ciri diakronis. Nah, berikutnya di sini adalah sinkronis. Nah, tadi pertama diakronis, yang berikutnya adalah sinkronis. Jadi pengertiannya saja di sini berasal dari bahasa Yunani sama tadi, yaitu sin dan kronos, yang artinya dengan perjalanan waktu. Menurut Galtung, mempelajari sejarah secara sinkronik artinya mempelajari peristiwa sejarah dengan berbagai aspeknya pada waktu atau kurun waktu tertentu atau terbatas. Nah, ya mudahnya itu berarti mempelajari peristiwa sejarah yang peristiwanya sejaman, satu zaman. Nah, itu. Jadi karena sifatnya tadi itu ya tertentu, waktunya tertentu. Jadi mempelajari peristiwa yang sejaman saja. Nah, untuk lebih memudahkan dalam memahami, kita lihat sifat dan ciri diakronisnya. Nah, sifatnya di sini berkebalikan dengan tadi sifat dari diakronis, bahwa sinkronis itu yaitu meluas pada ruang tapi dibatasi oleh waktu. Berarti kebalikan ya. Berarti kalau berpikir secara diakronis itu meluas ruang. Meluas, yang berpikirannya lebih luas tapi dibatasi oleh waktu tadi. Nah, beda dengan yang diakronis itu memanjang waktu, dibatasi ruang. Ini dibalik. Yaitu meluas pada ruang tapi dibatasi oleh waktu. Contohnya di sini yaitu peristiwa Malari 1974 dan peristiwa reformasi tahun 1998. Nah, saya jelaskan satu persatu. Saya contohkan di sini ada peristiwa reformasi 1998. Nah, dalam kurun waktu 1 tahun dalam tahun 1998 ini ternyata terjadi berbagai macam peristiwa. Ada peristiwa Trisakti, ada peristiwa Semanggi, ada proses peristiwa turunnya Soeharto tanggal 21-nya. Nah, di sini berarti membahas dalam kurun waktu tertentu yaitu kurun waktu 1998 tapi dibahas secara detail dan lebih fokus sehingga dapat dipelajari lebih dalam lagi. Nah, jadi di sini bisa disimpulkan bahwa sinkronis berarti hanya membahas peristiwa pada tahun tertentu saja, akan tetapi pembahasan lebih fokus dan lebih detail dilihat dari berbagai sudut pandang. Nah, di sini sudut pandangnya apa saja? Berarti sudut pandang dari ilmu-ilmu sosial lainnya. Nah, ini akan kita bahas berikutnya nih di sini dalam konsep sinkronik. Menurut Kunto Wijoyo, bahwa sejarah akan menjadi sinkronik jika bersentuhan dengan ilmu-ilmu sosial lainnya seperti antropologi, sosiologi, ekonomi, politik, bahkan budaya. Nah, inilah yang disebut dengan namanya pendekatan multidimensional. Berarti melihat satu peristiwa dari berbagai macam sudut pandang ilmu sosial. Nah, berarti kalau menggunakan pendekatan ilmu sosial, sejarah tidak hanya memanjang dalam waktu saja, tetapi juga meluas dalam ruang. Sehingga pembahasannya lebih kompleks, lebih panjang, lebih detail, dan sebagainya. Nah, kemudian otomatis konsep sinkronik menyebabkan karya sejarah semakin lengkap. Nah, dengan adanya sinkronik tadi. Nah, ciri-cirinya ya hampir kesebalikan dengan ciri dari diakronik. Kalau sinkronik ini mengkaji pada waktu tertentu saja tadi ya, kurun waktu tertentu. Kedua, bersifat horizontal. Tidak ada konsep perbandingan di sini. Kemudian cakupan kajian lebih sempit, lebih fokus dan lebih detail. Yang 5, memiliki sistematis yang lebih tinggi, jelas ya. Kemudian yang ke-6, menitik beratkan pengkajian pada strukturnya atau karakternya saja. Berikutnya kita bahas tentang kronologi dalam sejarah. Tadi udah sempat disinggung apa sih tadi kronologi dalam sejarah. Nah, ada pengertiannya di sini. Tadi dikatakan bahwa kronologi itu berpikir secara urut atau urutan waktu. Nah, di sini ada bagan di sini ya. Kalian perhatikan coba, ada bagan di sini. Nah, pertama ada pembentukan BPUPKI. Berikutnya ada kunjungan tokoh-tokoh bangsa Indonesia ke darat Vietnam.
Yang ketiga, peristiwa Rengas Dengklok. Kemudian yang keempat, ada perumusan teks proklamasi. Dan yang kelima adalah peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Nah, di sini dilihat dari peristiwa tersebut itu urut ya. Jadi urut, peristiwanya urut sekali. Ya, jadi sebelum terjadinya proklamasi tentu ada peristiwa sebelumnya yang terjadi yang secara urut yang menyebabkan terjadinya proklamasi kemerdekaan. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa kronologi dalam sejarah berarti urutan waktu dari sejumlah peristiwa atau kejadian. Oleh karena itu, peristiwa sejarah harus disusun berdasarkan urutan waktu kejadiannya. Ini syarat wajib sebuah sejarah, harus urut waktunya. Coba kalau tidak urut, pasti kacau sejarah itu, kacau. Karena waktu termasuk konsep utama dalam sejarah, harus urut, yaitu kronologis. Oke, berikutnya yaitu periodisasi dalam sejarah. Nah, konsep berpikir berikutnya adalah periodisasi. Apa sih itu periodisasi? Ini sebuah hal yang baru mungkin buat kalian. Nah, kita lihat pengertiannya bahwa periodisasi sejarah merupakan pembagian waktu berdasarkan tingkat perkembangan waktu dalam sejarah. Nah, dari sini dibagi-bagi di sini. Jadi kalau dilihat waktu itu kan berjalan terus-menerus. Awalnya juga kita tidak tahu, ujungnya tidak tahu. Pokoknya berjalan terus itu waktu. Makanya untuk memudahkan mempelajari sejarah dalam waktu tadi yang terus berjalan, tidak dapat dihentikan waktunya. Nah, kita buatlah sebuah periodisasi, pembagian waktu. Nah, tujuannya apa sih? Tujuannya tentu agar mempermudah kita dalam mempelajari sejarah. Biar tidak bingung lah ya. Coba kalau dari awal kehidupan kita pelajari sampai sekarang itu berapa tebal bukunya. Makanya perlu ada pembabakan. Nah, kita lihat ini ada timeline. Timeline waktu berarti garis waktu. Nah, ini adalah waktu yang sangat panjang ya. Kita sulit untuk menjelaskan peristiwa apa saja dalam garis waktu ini. Makanya dibuatlah tadi pembabakan waktu biar lebih mudah kita dalam mempelajari sejarah. Nah, misalkan kita bagian pertama. Kalau di Indonesia itu ada namanya praaksara ya. Berarti sejarah sebelum adanya ditemukannya tulisan. Nah, atau kadang disebut zaman purba lah ya, kita nyebut zaman purba. Kemudian berikutnya masuk lagi setelah adanya praaksara muncul mulai adanya aksara, berarti zaman Hindu-Buddha masuk ke Indonesia. Pengaruh Hindu-Buddha masuk ke Indonesia. Nah, mulai abad keempat. Nah, di sini ditandai dengan adanya kerajaan Kutai di Kalimantan. Yang berikutnya di sini adalah masa Islam. Setelah Hindu-Buddha, Islam masuk. Nah, ada beberapa teori itu yang menjelaskan tentang masuknya Islam ke Indonesia. Kemudian yang berikutnya setelah masa Islam ada masa yaitu penjajahan bangsa Barat. Mulai dari VOC, kemudian Portugis, Spanyol, Inggris dan sebagainya. Itu zaman penjajahan. Nah, kemudian pembabakan berikutnya adalah tentang masa pergerakan nasional. Nah, setelah ada namanya penjajahan, ternyata Indonesia mendapatkan pendidikan, tokoh-tokoh Indonesia, maka muncul pergerakan orang-orang intelektual. Mereka mendirikan organisasi seperti Budi Tomo dan temannya. Ini masuk ke dalam masa pergerakan nasional. Nah, setelah pergerakan nasional, di sini muncul namanya kemerdekaan. Dengan adanya tadi tokoh-tokoh pergerakan nasional, mereka berjuang untuk memperoleh kemerdekaan, akhirnya adanya kemerdekaan. Kemudian ada namanya Orde Lama, itu masa pemerintahan Soekarno. Kemudian Orde Baru, yaitu masa pemerintahan Soeharto, dan Orde Reformasi setelah adanya Reformasi 1998 sampai sekarang ini. Ini adalah pembagian. Nah, jadi waktu ini dibagi-bagi sesuai dengan tema peristiwa sejarahnya. Nah, ini di Indonesia secara garis besar seperti inilah kira-kira untuk pembabagannya atau periodisasi sejarah di Indonesia. Oke, berikutnya di sini dia adalah contoh tabel periodisasi sejarah Indonesia. Nah, bisa dibuatkan ini lebih detail lagi. Ya, tadi secara gambaran umum, kalau yang ini lebih detail. Ini dari
tahun sebelum Masehi sampai Masehi ini adalah masa praksara Indonesia. Kemudian tahun 400 sampai 1500 ada pengaruh Hindu Buddha. 1500 sampai 1670 ada masuknya Islam. Kemudian ini tadi masa penjajahan didetailkan lagi, ada 1670 sampai 1800 masa penjajahan VOC ini, masuk VOC datang nih. Kemudian 1800 sampai 1811. Nah, ini perannya Daedalus dan Jan Willem Jansen. Ini masa Daedalus ini. Nah, kemudian setelah Daedalus kalah, muncul di sini 1811 sampai 1816 yaitu pemerintahan Thomas Stamford Raffles ini di Inggris. Nah, ini garis besar tentang periodisasi sejarah di Indonesia seperti ini. Nah, dalam berpikir kesejahteraan, otomatis di situ karya-karya sejarah ada yang karyanya bersifat deskriptif naratif, ada yang sifatnya deskriptif analisis. Kalau sejarah yang mana? Tentu saja sejarah yang deskriptif analisis. Karena sejarah itu ditulis berdasarkan hasil penelitian ilmiah melalui metode sejarah. Nah, makanya ada analisis, dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kalau hanya deskriptif naratif berarti hanya menjelaskan dan sebuah cerita. Ya, hanya cerita. Mungkin akan jadi cerita yang terkenal tapi kadang sulit untuk dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk berpikir kesejahteraan, ada diakronis, sinkronis, periodisasi, kemudian ada kronologis dan sebagainya. Terima kasih. Kita akan bertemu pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.